adik-adik, apa kabar? Bertemu lagi dengan Kakak Yeni di Pramuka Penggalang SDK 1 BPK Penabur, Bandung. Walaupun bertemu hanya virtual, tapi tidak menghentikan kita untuk tetap semangat belajar tentang pramuka. Sekarang kita akan bersama-sama menyimak sejarah pramuka Indonesia. Yuk kita sama-sama belajar. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan sejarah pramuka Indonesia. Sejarah pramuka Indonesia tidak lepas dari kata pandu atau kepanduan. Pandu atau kepanduan memiliki arti pemuda-pemuda yang bergabung dan mereka menginginkan supaya anggota-anggotanya menjadi seseorang yang berani, berjiwa kesatria, dan suka menolong sesama. Organisasi kepanduan sendiri berdiri dan didirikan oleh Robert Stephenson Smith Baden-Powell yang kita kenal dengan Lord Baden-Powell. Lord Baden-Powell disebut juga sebagai Bapak Pandu Dunia. Di Indonesia sendiri, kepanduan ini dibawa oleh orang-orang Belanda yang saat itu memang ada di sini menjajah bangsa kita. Nah, seiring dengan adanya organisasi kepanduan, organisasi ini menarik pemuda-pemuda Indonesia sehingga mereka bisa membentuk organisasi kepanduan sendiri untuk menampung aspirasi-aspirasi mereka. Maka bermunculanlah banyak organisasi kepanduan di Indonesia. Untuk menyatukan visi dari setiap organisasi kepanduan di Indonesia, maka pada tahun 1955, tepatnya di Jakarta, diadakanlah satu buah event besar, yaitu Jambore Nasional ke-1, di mana semua organisasi di Indonesia bergabung menjadi satu. Pramuka sendiri dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Kata pramuka diambil dari Poromuko yang artinya pasukan terdepan dalam pertempuran. Wah, keren ya! Nah, sekarang kita mengenal pramuka sebagai singkatan dari Praja Muda Karana. Adik-adik tahu tidak artinya Praja Muda Karana? Semuanya tentu tahu ya. Artinya adalah jiwa muda yang gemar berkarya. Kira-kira karya apa yang sudah kita lakukan untuk bangsa kita? Atau untuk sekolah kita? Atau untuk keluarga kita? Pada tanggal 14 Agustus 1961, di Jakarta diadakan sebuah event besar, yaitu Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, menobatkan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai pengurus nasional Gerakan Pramuka Indonesia. Setelah penobatan tersebut, mereka melakukan sebuah pawai untuk mengenalkan pramuka kepada masyarakat. Mulai saat itu, setiap tanggal 14 Agustus disebut juga Hari Pramuka. Pada tanggal 14 Agustus, semua merayakan dan memperingati Hari Pramuka dengan diadakannya upacara di tempat masing-masing. Pramuka merupakan organisasi yang disegani saat ini. Bahkan menjadi ekstrakurikuler wajib dari SD hingga perguruan tinggi loh. Keren kan adik-adik? Oke, kita lanjut ya. Pramuka Penggalang. Pramuka Penggalang merupakan tingkatan kepramukaan setelah siaga. Penggalang berusia kurang lebih 10 hingga 15 tahun, atau dari kelas 4 tingkat sekolah dasar atau SD sampai kelas 9 tingkat menengah atau SMP. Nah, setiap anggota penggalang itu
ditempatkan pada satuan-satuan yang berisi 8 orang anggota penggalang dan disebut dengan regu. Setiap regu dipimpin oleh pemimpin regu yang disebut juga sebagai pinru. Tugas pinru adalah bertanggung jawab sepenuhnya atas anggota regunya. Setiap regu harus memiliki nama untuk regu masing-masing. Untuk regu putri bisa menggunakan nama-nama bunga seperti anggrek, mawar, matahari, dan aster, atau boleh memilih bunga-bunga yang lain. Sementara untuk regu putra harus menggunakan nama-nama hewan seperti garuda, harimau, kobra, dan kancil. Tentunya masih boleh memilih nama binatang yang lain. Tingkatan-tingkatan pada pramuka penggalang itu ada 3. Yang pertama adalah penggalang ramu. Yang kedua adalah penggalang rakit. Dan yang ketiga adalah penggalang terap. Demikian materi tentang tingkatan-tingkatan pada penggalang. Itulah
rasa permusuhan. Marilah bernyanyi bersama kita, hilangkan kejenuhan bersama kita, berdendang sukaria bersama-sama. Ayo Pramuka Indonesia. Hilangkan semua rasa perbedaan, rasa permusuhan.